Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STE Surakarta yang saya banggakan. Kembali lagi bersama saya ya di mata kuliah Practical Advanced Accounting ya. Dimana kita setelah kemarin membahas terkait dengan latihan kasus likuidasi persekutuan, kemudian kita akan masuk ke dalam kombinasi bisnis ya. Pastinya teman-teman di sini ya sudah tidak asing lagi melihat ya perusahaan itu yang menjalankan bisnisnya itu di berbagai sektor ya. Bahkan ada yang misalkan sektor dia itu bergerak di pertambangan ya kan, ataupun di otomotif, tapi dia juga punya sektor di jasa perbankan. Nah, jadi memang ada ya beberapa perusahaan ya untuk ya memaksimalkan sumber daya yang ada ya, kemudian untuk meningkatkan persaingan bisnisnya di pasar ya, mereka itu melakukan kombinasi bisnis teman-teman ya. Misalkan seperti PT Indofood ya. PT Indofood itu dia melakukan kombinasi bisnis. Kalau di mindset teman-teman, Indofood tuh paling terkenalnya adalah dengan produk mie-nya ya kan. Dia melakukan kombinasi bisnisnya dia apa? Ketika kalian membuat Indomie ya, membuat mie, maksudnya pasti ada bumbu-bumbu yang tersaji seperti ada saus, kecap. Nah, dia melakukan kombinasi bisnis di bahan pelengkapnya, ya kan. Kemudian PT Astra, kalau kalian mindset di PT Astra itu pasti terlintasnya adalah dia bergerak di bidang otomotif saja. Padahal PT Astra itu bergerak di berbagai sektor, teman-teman ya. Selain dia di sektor otomotif ya, dia juga bergerak di bidang sektor pertambangan ya. Kemudian juga bergerak di sektor jasa perbankan ya kan. Jadi di berbagai sektor ya, dia mengembangkan ya sumber dayanya yang ada ya, memaksimalkan ya untuk bersaing di pasar ya teman-teman ya pastinya, dan untuk mendapatkan laba dari berbagai sektor itu pastinya diharapkan akan lebih berkembang juga ya perusahaannya dari laba yang diperolehnya ya. Nah, di sini kita akan belajar ya teman-teman untuk kasus kombinasi bisnis ini sendiri ya. Ada berbagai bentuk perusahaan tersebut melakukan kombinasi bisnis, bisa dalam bentuknya merger, bisa dalam bentuknya akuisisi, ataupun bisa bentuknya dalam bentuk konsolidasi. Nah, kita yang pertama adalah bentuknya adalah merger ya, di mana akuisisi aset bersih imbalannya berupa kas. Jadi contohnya di sini adalah ada PT Permata ya kan teman-teman. Di sini pada tanggal 31 Desember 2020 ya, PT Permata itu mengakuisisi seluruh aset bersihnya PT Samara. Jadi di sini PT Permata ingin melakukan akuisisi terhadap aset bersihnya PT Samara. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, ketika perusahaan tersebut ya melakukan akuisisi, maka yang dicatat itu adalah berdasarkan nilai wajar, bukan berdasarkan nilai bukunya ya. Nah, di sini tersaji informasi ya, baik dari PT Permata ya maupun dari PT Samara. Ya. Kemudian di sini ya ada tersaji informasi kas, kemudian piutang usaha, kemudian ada persediaan, kemudian ada tanah, bangunan ya kan. Nah, si PT Permata ini akan mengakuisisi aset bersihnya ada berupa kas ya kan, piutang usaha, persediaan ya, tanah, bangunan ya kan. Nah, kemudian juga tersaji informasi di sini ya, informasi bahwa PT Permata ya, karena dia akan melakukan akuisisi terhadap PT Samara, dia memberikan imbalan berupa kas senilai 352 juta. Nah, kemudian dari akuisisi tersebut juga timbullah ada biaya legal, kemudian ada biaya marketing. Nah, teman-teman diminta untuk membuat jurnal pada saat PT Permata melakukan akuisisi aset bersih terhadap PT Samara. Nah, dalam melakukan akuisisi ini pastinya kita yang pertama langkahnya harus menghitung terlebih dahulu goodwill
Nah, bagaimana cara menghitung goodwill? Nah, cara menghitung goodwill itu kita mulai dari imbalan yang dialihkan tadi ya. Itu adalah sebesar yang diberikan PT Permata itu adalah 352 juta. Kemudian, apakah ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya? Kebetulan pada kasus ini adalah tidak ada, maka kita anggap saja 0. Kemudian, apakah ada kepentingan non pengendali? Nah, ternyata tidak ada ya. Anggap saja ini adalah 0. Nah, kemudian berarti totalnya adalah sebesar 352 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan aset teridentifikasi. Aset teridentifikasi itu didapatkan dari mana? Nah, dari nilai wajar aset bersihnya perusahaan yang akan diakuisisi, yaitu PT Samara, dikurangi dengan total kewajibannya. Di sini adalah total aset bersih berdasarkan nilai wajarnya PT Samara itu adalah 630 juta dikurangi dengan total kewajibannya, yaitu adalah 240 juta ditambah 110, jadi dikurangi 350 juta ya, atau bisa teman-teman cara menghitungnya 630 juta dikurangi 110 juta dikurangi dengan 240 juta. Nah, maka diperoleh adalah sebesar 280 juta. Nah, menghitung goodwill tinggal dikurangi saja 352 juta dikurangi dengan 280 juta, maka goodwillnya adalah 72 juta. Sekarang teman-teman tinggal membuat jurnalnya ya. Yang pertama adalah kita mencatat untuk jurnal, mencatat biaya yang timbul. Nanti ada biaya legal, kemudian ini kebetulan hanya biaya legal, bisa saja nanti ada biaya marketing atau maklar ya, seperti itu ya. Nah, untuk mencatat legal maka kita akan mendebit beban legal sebesar 20 juta pada kas 20 juta. Kemudian untuk jurnal untuk akuisisi aset bersihnya ya teman-teman, maka kita mendebit semua aset yang diakuisisi ditambah juga mendebit goodwillnya. Nah, di sini dicatatnya ingat ya, berdasarkan nilai wajar dari aset perusahaan yang diakuisisi. Yang pertama kita mendebit ada kas sebesar 40 juta, kemudian ada piutang usaha ya sebesar 70 juta, kemudian ada persediaan sebesar 100 juta, kemudian ada tanah didebit sebesar 120 juta, kemudian ada bangunan didebit senilai 300 juta dan mencatat goodwill yang sudah kita hitung tadi adalah sebesar 72 juta. Selanjutnya kita juga mencatat kewajiban ya, di sini berdasarkan nilai wajar. Ada utang usaha ya dikredit sebesar 110 juta, kemudian ada utang wesel ya sebesar 240 juta. Nah, di sini kita mencatat kreditnya juga ada kas ya. Kas atau kalian juga bisa tulis misalkan imbalan yang dialihkan, tapi lebih baik saya menyarankan adalah kas. Dalam artian tadi ketika PT Permata akan mengakuisisi PT Samara, di sini dia juga mengeluarkan ya kas sebesar 352 juta di kredit. Ya. Itu adalah bentuk dari kombinasi bisnis ya, merger, imbalannya adalah berupa kas. Ya, nah ada juga ya teman-teman kombinasi bisnis ya, di mana imbalannya itu adalah berupa non kas atau dalam artian di sini adalah saham. Nah, masih menggunakan contoh dari PT Permata dan PT Samara ya kan teman-teman. Nah, seandainya PT Permata ini menerbitkan 11.000 lembar saham biasa ya kan. Kemudian nilai wajar sahamnya PT Permata itu adalah 32 juta per lembar. Selanjutnya PT Permata juga membayar biaya penerbitan saham itu sebesar 30 juta. Nah, bagaimana perhitungan untuk tambahan modal disetor bersihnya? Nah, tadi di soal sebelumnya ya, karena masih ada
berkaitan ya dengan data keuangan sebelumnya, bahwa di sana tersaji informasi nilai nominal saham PT Permata itu adalah sebesar 20 juta ya teman-teman. Nah, kita menghitung terlebih dahulu nilai wajar saham. Nilai wajar saham itu dihitung dari jumlah lembar saham yang diterbitkan dikalikan nilai wajarnya. Nilai wajarnya tadi adalah 32.000 dikalikan dengan yang diterbitkan adalah sebesar 11.000, maka 352 juta. Kemudian nilai nominal saham, nanti teman-teman lihat di data keuangan yang nominal sahamnya PT Permata, bukan PT Samara ya. Itu adalah sebesar 20 juta dikalikan 11.000, jadinya 220 juta. Maka nilai tambahan modal disetornya tinggal dikurangi antara nilai wajar saham dengan nilai nominal saham. Hasilnya adalah 132 juta. Karena kita ingin mencari nilai tambahan modal disetor bersihnya, maka dikurangi dengan beban tanggungannya, yaitu sebesar 30 juta. Maka nilai tambahan modal disetor bersihnya adalah 102 juta. Begitu teman-teman. Jadi merger ya atau akuisisi aset bersih itu bisa dalam bentuk non kas ya, imbalannya berupa saham ya, seperti di sini di mana kita belajar menghitung nilai tambahan modal disetor bersihnya dari nilai wajar saham dikurangi dengan nilai nominal saham dikurangi dengan beban tangguhan. Kemudian kalau yang imbalannya berupa kas ya, di mana perusahaan A akan mengakuisisi aset bersihnya perusahaan B, kalian mencatatnya berdasarkan nilai wajar ya, kemudian juga mencatat goodwill, dan kas dikredit juga sebesar yang dikeluarkan perusahaan ketika melakukan akuisisi. Oke, begitu teman-teman untuk terkait contoh kasus ya imbalan berupa kas maupun non-kas dalam bentuk merger dikombinasi bisnis. Sampai bertemu lagi dengan kasus yang berbeda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.